Jom. Di tengah lanskap geopolitik yang semakin rapuh, perang Rusia-Ukraina kembali memasuki fase yang lebih kompleks. Tidak lagi hanya soal perebutan wilayah di sepanjang garis depan, konflik ini kini berubah menjadi pertarungan panjang yang melibatkan kekuatan industri, strategi jangka panjang, serta tekanan politik internasional. Di balik segala dinamika itu, satu pertanyaan tetap muncul. Kemana arah konflik ini bergerak? Dalam episode ini, kita akan menelusuri kondisi terbaru di medan tempur, persenjataan yang digunakan, langkah strategis Rusia, serta bagaimana dunia merespons perkembangan terkini. Garis depan hari ini tidak lagi bergerak cepat seperti pada awal perang. Namun, ketegangan tetap tinggi dan pergeseran posisi terjadi dalam ritme yang pelan tapi konsisten. Rusia menekan di beberapa titik strategis, terutama di sektor timur dan selatan, dengan tujuan memperbaiki posisi taktis, memperluas zona penyangga, dan melemahkan logistik Ukraina. Bagi Rusia, bukan hanya soal merebut kota, tetapi menciptakan tekanan yang membuat lawan terus menghabiskan sumber daya. Di beberapa titik, Ukraina masih menunjukkan kemampuan bertahan yang kuat, memanfaatkan sistem artileri jarak jauh dan drone serangan. Namun, tantangan logistik yang mereka hadapi membuat setiap kilometer pergerakan menjadi pertarungan yang berat. Rusia, di sisi lain, tampak lebih fokus pada operasi yang terukur, mengandalkan suplai amunisi yang stabil, dan taktik mengikis pertahanan lawan secara bertahap. Rusia terus memadukan antara teknologi lama dan baru. Artileri konvensional seperti sistem howitzer 152 mm dan peluncur roket Grad masih memainkan peran besar. Namun, perkembangan yang paling mencolok adalah penggunaan drone dan rudal presisi. Drone kamikaze seperti Grand 2 kini menjadi salah satu ikon garis depan, digunakan untuk menghancurkan radar, depot amunisi, hingga kendaraan bergerak. Di sisi lain, rudal jelajah seperti Kaliber dan KH-101 tetap menjadi tulang punggung serangan jarak jauh Rusia. Serangan-serangan ini biasanya diarahkan ke infrastruktur energi, fasilitas industri militer, atau pusat logistik. Selain rudal, Rusia juga mengandalkan tank modernisasi seperti T-72B 3M dan T-90M yang terbukti lebih tahan terhadap ancaman anti-tank dibanding generasi sebelumnya. Dalam skala strategis, penggunaan sistem peperangan elektronik atau EW juga makin intens, mengganggu drone dan komunikasi lawan di berbagai sektor pertempuran. Kombinasi ini menunjukkan bahwa Rusia berusaha menggunakan kekuatan teknologinya untuk mencapai efek maksimal tanpa harus melakukan manuver besar yang berisiko. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apa sebenarnya tujuan Rusia dalam fase saat ini? Dari pola operasi di lapangan, terlihat bahwa Rusia lebih memilih stabilitas taktis ketimbang terobosan cepat. Dengan tekanan terhadap kota-kota kecil dan pusat logistik Ukraina, Rusia tampaknya ingin mendorong lawan pada titik di mana kemampuan tempurnya menurun secara struktural. Selain itu, Rusia terus memperbesar produksi amunisi dan drone melalui kapasitas industri pertahanan yang dipacu dalam 2 tahun terakhir. Ini menandakan bahwa mereka menyiapkan diri untuk konflik jangka panjang, bukan sekadar operasi kilat. Dalam beberapa pernyataan media, pejabat Moskow menyiratkan bahwa tujuan mereka adalah memastikan zona penyangga yang cukup luas serta mencegah serangan Ukraina ke wilayah yang mereka kuasai. Sementara itu, di level strategis, Rusia menjaga hubungan dengan negara-negara yang menjadi mitra industri persenjataan. Koordinasi ini memungkinkan mereka mendapat suplai komponen atau kerja sama produksi untuk mempertahankan ritme operasi. Dengan kata lain, rencana Rusia ke depan tampaknya bertumpu pada 3 pilar.
tekanan taktis, konsistensi produksi senjata, dan stabilitas politik internal. Meskipun fokus pembahasan kita mengarah pada langkah Rusia, tidak dapat dipungkiri bahwa respons Ukraina juga memengaruhi jalannya konflik. Tantangan terbesar Ukraina saat ini bukan hanya kekurangan amunisi dan perangkat defensif, tetapi juga ritme suplai dari mitra internasional yang kian tidak stabil. Dalam kondisi seperti ini, Ukraina berusaha mengandalkan drone rakitan lokal dan senjata presisi buatan sendiri. Di beberapa sektor, mereka mencoba mempertahankan inisiatif melalui serangan balik skala kecil. Namun, strategi ini tidak selalu berhasil mengimbangi tekanan Rusia yang lebih konstan. Realitas di lapangan menggambarkan situasi yang berat bagi kedua pihak, namun beban logistik tampaknya lebih memberi pengaruh negatif terhadap Ukraina. Respons internasional terhadap konflik ini memasuki fase baru. Beberapa negara Eropa mulai menunjukkan tanda kelelahan setelah 2 tahun lebih memberikan dukungan. Sebagian pemimpin politik menghadapi tekanan domestik untuk meninjau ulang kontribusi mereka, baik dari aspek anggaran maupun prioritas keamanan nasional. Di sisi lain, Amerika Serikat masih menjadi aktor penting, namun dinamika politik internal mereka membuat beberapa keputusan strategis tidak stabil. Dunia berada dalam posisi membagi perhatian antara konflik ini dan ketegangan lain di Timur Tengah serta Indo-Pasifik, sehingga fokus terhadap Ukraina tidak lagi sekuat tahun-tahun awal. Sementara itu, negara-negara non-Barat memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Sebagian menilai bahwa konflik ini akan berlarut panjang, sehingga mereka mengambil posisi netral demi menjaga hubungan dengan kedua pihak atau fokus pada kepentingan ekonomi masing-masing. Reaksi dunia yang semakin terpecah inilah yang membuat masa depan konflik menjadi semakin sulit ditebak. Memahami perang Rusia-Ukraina hari ini berarti melihat bagaimana setiap gerakan kecil di garis depan adalah bagian dari gambaran strategis yang lebih besar. Rusia bergerak dengan ritme yang stabil, memanfaatkan kekuatan industri dan teknologi. Ukraina berjuang mempertahankan garis pertahanan sekaligus mencari dukungan internasional yang semakin kompleks. Dunia mengamati dengan cermat, namun tidak lagi bereaksi sekuat dulu. Ketidakpastian ini membuat konflik cenderung berada dalam jalur panjang dengan perubahan besar yang mungkin hanya terjadi secara bertahap. Dalam episode ini, kita melihat bagaimana perang bukan sekadar pertempuran, tetapi tentang bagaimana setiap negara menavigasi tekanan politik, ekonomi, dan strategi global. Ketika medan tempur terus bergeser pelan, satu hal menjadi jelas. Konflik ini masih jauh dari akhir, dan jalan menuju penyelesaiannya masih penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.